Itu tidak ada masalah, hukum asalnya boleh, tidak ada dalil yang melarang. Untuk yang melarang silahkan mendatangkan dalil kepada kita, dan bahkan dalil yang ada itu mengisyaratkan bolehnya untuk pergi ke sana walaupun sekedar wisata. Yang penting niku nggih, agamanya dijaga, kewajiban tetap dilaksanakan, ya insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Jadi pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wisata ke negeri non muslim dan dalam tinjauan 4 madhab, dan apa hukumnya menetap di negeri non muslim untuk bekerja? Terima kasih. Pergi ke luar negeri atau ke negeri-negeri non muslim itu masuk dalam masalah urusan duniawi, bukan ibadah, tapi masuk urusan non ibadah. Kalau masuk urusan duniawi atau non ibadah, maka hukum asalnya boleh, Pak. Barang siapa yang mengharamkan, melarang seorang pergi ke negeri tertentu, walaupun negeri itu negeri non muslim, misalkan ke Amerika, kan non muslim niku, Jepang atau Itali atau Paris, Jerman, melarang, mengharamkan itu, maka yang dituntut dalil. Mana dalil yang mengharamkan seorang pergi ke luar negeri, ke negeri kafir, ke negeri non muslim? Kenapa yang dituntut yang melarang? Karena niku hukum asalnya boleh, tidak butuh dalil, tidak butuh dalil yang memboleh, karena hukum asalnya pun boleh, karena itu termasuk masalah duniawi, bukan masalah ibadah. Oke. Adapun ayat yang berbunyi niku nggih, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunal mustad'afina fil ardi qalu alam nakun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Adapun ayat niki, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam kondisi mendolimi diri mereka sendiri, ya, para malaikat bertanya, kenapa kalian kok seperti ini? Orang-orang niki napa? Kami ini orang-orang yang lemah di tempat ini, sehingga kami tidak bisa pergi dari negeri kami yang kafir. Terus para malaikat mengatakan, bukankah negeri Allah, bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke tempat itu? Maka orang-orang seperti ini adalah tempatnya jahanam, dan jahanam niku tempatnya sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini ayat ini keliru kalau dijadikan dalil larangan pergi ke negeri non muslim, karena ini konteksnya. Lah ini loh, saya itu setengah mati ya. Bagaimana banyak orang memakai dalil tapi tidak tepat, dalilnya benar tapi pemahamannya keliru, Pak. Nyun pangapunten nggih. Ayat yang saya baca tadi itu konteksnya untuk di zaman Rasul, di tempat negeri daerah yang di situ kaum muslimin ditindas, tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa mempertahankan keyakinannya, ya, kemudian tidak mau hijrah, gitu loh. Jadi konteksnya hijrah zaman Rasul bukan seperti zaman sekarang. Kalau yang disifati sampai seperti ini kerasnya itu orang-orang iman yang bertempat di satu daerah waktu itu di Mekah, yang mereka ini diintimidasi oleh kaum musyrikin, tidak bisa melaksanakan agamanya, tidak bisa mempertahankan keyakinannya, disuruh hijrah oleh Allah ke Madinah bersama Rasulullah, tapi tidak mau. Nah kan ini beda dengan konteks sekarang. Misalkan saya ke Amerika, ke Paris, ke Jepang, ya nggak ada hubungannya. Kenapa? Saya ke Amerika, saya ke Jepang, saya ke Taiwan, misalkan, tidak ada masalah. Saya tetap bisa sholat, gitu. Saya tetap bisa puasa Ramadan, saya tetap bisa adzan, bisa iqomah, bisa baca Quran, bisa tahajud, ya. Bahkan saya di jalan-jalan pun memakai pakaian muslim, pakai baju koko, songkok, tidak ada masalah gitu.
Terus kalau nanti apa namanya, tidak ada seorang pun muslim yang boleh tinggal di negeri-negeri non muslim, siapa yang akan berdakwah di sana? Ini masuk dalam bab sekedar wisata ya. Kita misalkan pengen wisata ke Paris, ya nggak masalah. Selama kita ini tidak ada masalah dengan agama kita, Pak. Sholat ya bisa sholat, yang perempuan pakai jilbab ya masih bisa pakai jilbab menutup aurat, gitu. Tidak ada masalah. Terus yang dipermasalahkan apa? Saya itu punya teman-teman Pak di Amerika. Saya punya teman di Amerika. Dulu pas sekolah itu teman-teman saya di Amerika ada, Prancis ada, dari Jerman ada, oke, dari Portugis ada, dari Jepang ada, komplit saya, dari India ada, komplit Eropa itu. Mereka cerita ke saya. Dan untuk saat ini pun, misalkan jenengan itu orang Amerika asli saat ini misal mawon. Apakah harus hijrah dari Amerika pindah ke Arab Saudi misalkan? Tidak harus. Karena jenengan di Amerika konteksnya berbeda dengan kaum muslimin di ayat ini yang dulu di Mekah. Jenengan sekarang di Amerika tetap bisa sholat. Sekarang musola-musola bermunculan. Bahkan kemarin terawih tahun ini saya dapat kiriman video niku, jamaah muslimin sholat terawih itu di jalan dengan diikuti ribuan kaum muslimin tanpa ada penentangan ataupun intimidasi, gangguan dari orang-orang non muslim di sana, dan tidak dilarang oleh pemerintah Amerika. Coba bayangkan, tidak ada masalah. Kenapa harus hijrah ke Arab Saudi? Kalau semuanya hijrah, terus yang berdakwah di Amerika siapa? Yang mau menampakkan Islam siapa? Justru dengan penyebaran. Dan ini diindikasikan, diisyaratkan oleh riwayat-riwayat seperti misalkan Rasulullah SAW itu mengirim para da'inya ke luar negeri, dulu ke Yaman, ke Syam, menyebar da'i-da'i ke negeri-negeri kafir waktu itu, gitu. Para sahabat juga berdagang, berniaga ke negeri-negeri kafir waktu itu. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Bahkan Masya Allah, pengaruhnya orang-orang non-muslim di Eropa itu khususnya pada hijrah memeluk Islam itu sebabnya dengan sebab adanya orang-orang muslim di sana. Contoh saja seperti kalau dunia sepak bola saya kurang mengikuti juga, cuma beberapa kali baca berita saja. Pemain dari Mesir itu Muhammad Salah itu kayaknya klubnya Liverpool ya. Liverpool. Itu masuk kan di Eropa. Masuk tim Liverpool. Itu munculnya Muhammad Salah, muslim dari Mesir, bergabung dengan tim sepak bola Eropa. Itu membuat warna Islam, memperkenalkan Islam kepada dunia Eropa, dunia orang-orang kafir di sana. Pada simpati, bahkan sebagian kemudian cinta kepada Islam, ada yang meluk Islam itu lewat beliau. Itu satu contoh mohon, bukan lewat dai, bukan lewat penceramah, tapi melihat sosok Muhammad Salah. Akhirnya dibangunkan, sebelumnya klub itu nggak punya musola, dibangunkan musola khusus untuk orang Islam di sana. Coba bayangkan, dengan biaya pembangunan musola yang puluhan ratusan miliar lewat beliau ini. Coba kalau Muhammad Salah, wah nggak mau sih gabung tim kafir, nggak mau saya tinggal di Eropa, negara kafir, nggak akan dikenal Islam di sana, Pak. Gitu? Seperti itu contoh mawon, contoh terdekat. Apalagi untuk bekerja, ya, seperti duta besar RI di Rusia, di Amerika, di Jepang, di Jerman kan bekerja nih. Nah, saya punya teman di Australia, di Melbourne, Australia niku juga bekerja di sana. Sering berapa menghubungi saya, kajian via internet, juga kerja di sana, belajar sekolah di sana dan lain sebagainya, atau berobat di sana. Itu tidak ada masalah, hukum asalnya boleh, tidak ada dalil yang melarang. Untuk yang melarang silahkan mendatangkan dalil kepada kita, dan bahkan dalil-dalil yang ada itu mengisyaratkan bolehnya untuk pergi ke sana walaupun sekedar wisata.
Yang penting niku nggih, agamanya dijaga, kewajiban tetap dilaksanakan, ya insya Allah tidak ada masalah seperti itu.